Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang UMKM Kria Temanggung. Yang beranggotakan saya Prima Eka Widya Astuti dengan NIM 229303115, rekan saya Tiara Novita dengan NIM 229303110, dan teman saya terakhir Alvin Novrianto dengan NIM 229303116. Baik, kita masuk dalam deskripsi Kria Temanggung. Kria Temanggung adalah UMKM lokal yang bergerak di bidang kerajinan tangan berbahan dasar kain tradisional dan bambu pilihan. Berdiri sejak tahun 2020 di Kabupaten Temanggung, usaha ini menghadirkan berbagai produk handmade seperti tas anyaman multifungsi, tempat tisu artistik, wadah penyimpanan, dan dekorasi rumah bernuansa etnik modern. Setiap karya dibuat oleh pengrajin lokal dengan sentuhan personal, mengedepankan kualitas dan pelestarian budaya. Untuk memudahkan pelanggan, Kria Temanggung melayani pemesanan secara online melalui media sosial dan marketplace, serta offline di galeri kerajinan yang berlokasi di pusat kota Temanggung. Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, UMKM ini terus berkomitmen menjadi kerajinan tangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup modern. Baik, kita masuk dalam peran anggota. Yang pertama ada Prima Eka Widya Astuti, berperan membuat BPMN, membuat organization chart model, membuat data modul penjualan, membuat use case diagram. Dan yang kedua ada Tiara Novita, berperan mencari materi, membuat data modul pembelian, menyusun PPT, membuat activity diagram. Yang ketiga ada Alvin Novrianto, berperan membuat data modul persediaan, membuat ERD, membuat sequence diagram, mencatat dan mengingatkan mengenai tugas dan pengumpulan tugas. Selanjutnya kita masuk di dalam konseptual data model. Berikut adalah konseptual data model modul penjualan. Kita masuk dalam penjelasan konseptual data model modul penjualan. Yang pertama ada entitas pelanggan, mewakili data pembeli atau konsumen toko, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua entitas produk, menyimpan informasi tentang barang yang dijual, yaitu ID produk, nama produk, harga jual, dan stok. Yang ketiga ada entitas penjualan, mencatat setiap transaksi penjualan, yaitu ID penjualan, tanggal penjualan, total harga, status pembayaran. Yang keempat ada entitas detail penjualan, mewakili rincian barang yang dijual per transaksi, yaitu ID detail, kuantitas, harga satuan, total harga. Selanjutnya ada konseptual data model modul gudang. Penjelasan konseptual data model modul gudang. Yang pertama ada entitas bahan baku, menyimpan informasi tentang bahan mentah untuk diproduksi. Adapun elemen-elemennya yaitu ID bahan, nama bahan, satuan, stok, dan harga beli. Yang kedua ada entitas pemasok, mewakili data pemasok bahan baku, yaitu ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan email. Yang ketiga ada entitas penerimaan bahan, mencatat penerimaan bahan dari pemasok, yaitu ID penerimaan, tanggal terima, total item, dan status penerimaan. Yang keempat ada entitas detail penerimaan, yaitu rincian bahan baku yang diterima per transaksi. Yang pertama ada ID detail, ID penerimaan, jumlah diterima, harga satuan, dan total harga. Yang kelima ada entitas log stok, mewakili catatan perubahan stok bahan, yaitu ID log, tanggal log, perubahan stok, keterangan. Kita masuk ke dalam konseptual data model, yaitu modul produksi. Kita masuk dalam penjelasan konseptual data model modul produksi. Yang pertama ada entitas perintah produksi, mencatat instruksi produksi barang jadi, yaitu ID produksi, tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah target, dan status. Yang kedua ada entitas detail bahan produksi, menyimpan data bahan baku yang digunakan dalam produksi, yaitu ID detail, ID produksi, dan jumlah bahan. Yang ketiga ada entitas produk jadi, mewakili barang hasil produksi, yaitu ID produk jadi, nama produk, harga produksi, dan stok produk. Yang keempat ada entitas hasil produksi, menyimpan data hasil aktual produksi, yaitu ID hasil, ID produksi, dan jumlah. Selanjutnya relasi konseptual data model. Ini relasi konseptual data model untuk modul penjualan.
Penjelasan relasi konseptual data modul penjualan. Yang pertama, relasi pelanggan ke penjualan. Satu pelanggan dapat melakukan banyak penjualan. ID pelanggan menjadi foreign key di tabel penjualan. Yang kedua, relasi penjualan ke detail penjualan. Satu penjualan terdiri dari banyak detail penjualan. ID penjualan menjadi foreign key di detail penjualan. Yang tiga, relasi produk ke detail penjualan. Satu produk dapat muncul di banyak detail penjualan. ID produk menjadi foreign key di detail penjualan. Alur datanya pelanggan membeli produk, transaksi dicatat di penjualan, rincian item disimpan di detail penjualan, stok produk di. Ini relasi konseptual data model untuk modul gudang. Penjelasannya, modul gudang relasi pemasok ke penerimaan bahan. Satu pemasok dapat menyuplai banyak penerimaan bahan. ID pemasok menjadi foreign key di penerimaan bahan. Yang kedua, relasi penerimaan bahan ke detail penerimaan. Satu penerimaan bahan mencakup banyak detail bahan. ID penerimaan menjadi foreign key di detail penerimaan. Yang tiga, relasi bahan baku ke detail penerimaan. Satu bahan baku dapat diterima berkali-kali. ID bahan menjadi foreign key di detail penerimaan. Yang keempat, relasi bahan baku ke log stok. Perubahan stok bahan baku tercatat di log stok. ID bahan menjadi foreign key di log stok. Alur datanya, gudang menerima bahan dari pemasok, stok bahan tercatat di log stok dan detail transaksi ada di detail penerimaan. Selanjutnya, relasi konseptual data model untuk modul produksi. Penjelasannya, yang pertama, relasi perintah produksi ke detail bahan produksi. Satu perintah produksi menggunakan banyak bahan. ID produksi menjadi foreign key di detail bahan produksi. Yang kedua, relasi detail bahan produksi ke bahan baku. Setiap detail bahan mengacu ke satu bahan baku. ID bahan menjadi foreign key di detail bahan produksi. Yang tiga, relasi perintah produksi ke hasil produksi. Satu perintah produksi dapat menghasilkan banyak hasil produksi. ID produksi menjadi foreign key di hasil produksi. Yang keempat, relasi hasil produksi ke produk jadi. Hasil produksi merupakan produk jadi tertentu. ID produk jadi menjadi foreign key di hasil produksi. Alur datanya, produksi dimulai dengan perintah produksi, menggunakan bahan baku, dicatat di detail bahan produksi, menghasilkan produk jadi atau hasil produksi dan stok produk jadi ditambah. Selanjutnya, physical data model. Ini physical data modelnya untuk modul penjualan. Ini untuk modul gudang, dan ini untuk modul produksinya. Selanjutnya, generate database SQL. Ini generate database SQL untuk modul penjualan, dan ini untuk modul gudang. Yang terakhir, modul produksi. Baik, selanjutnya masuk ke BPMN. Di sini ada gambar BPMN. Baik, di sini ada penjelasan BPMN. Pelakunya ada yang pertama pelanggan, kedua admin penjualan, ketiga admin gudang, dan yang keempat admin produksi. Untuk alur prosesnya, pertama pelanggan melihat produk melalui Instagram atau marketplace. Selanjutnya pelanggan melakukan pembelian dan pembayaran. Yang ketiga, admin penjualan menerima informasi pembayaran dan memproses pesanan pelanggan. Yang keempat, admin penjualan mengirim pesan ke admin gudang untuk melakukan cek stok. Dan yang kelima, admin gudang melakukan cek stok. Jika stok tersedia, produk dikemas dan dikirim via jasa ekspedisi misalnya JNT. Selanjutnya, produk diterima oleh pelanggan. Namun, jika stok tidak tersedia, admin gudang menginformasikan ke admin penjualan bahwa stok kosong. Admin penjualan memberitahu pelanggan bahwa pesanan masuk ke dalam sistem pre-order atau PO. Selanjutnya, admin gudang mengirim pesan ke admin produksi untuk membuat stok sesuai pesanan. Yang keenam, admin produksi menerima pesan dan melakukan produksi produk. Setelah selesai, produk diserahkan kembali ke admin gudang. Gudang melakukan pengemasan dan pengiriman produk. Selanjutnya, pelanggan menerima barang PO yang telah diproduksi. Penjelasannya di sini ada simbol lingkaran hijau, nama simbol start event, peristiwa awal, fungsi menandakan awal mula alur proses bisnis. Dalam BPMN ini digunakan untuk menandai proses dimulai saat pelanggan melihat produk di Instagram atau marketplace. Pelanggan mulai melakukan pembelian.
Selanjutnya di sini ada simbol amplop dalam lingkaran, nama simbol intermediate message event atau pesan perantara. Fungsi menandakan aktivitas mengirim atau menerima pesan antar peran atau sistem. Dalam konteks diagram, admin penjualan mengirim pesan ke admin gudang untuk cek stok, admin gudang mengirim pesan ke admin produksi untuk memulai produksi. Selanjutnya di sini ada simbol belah ketupat atau diamond. Nama simbol exclusive gateway, fungsinya menunjukkan titik keputusan di mana hanya satu jalur yang bisa dipilih berdasarkan kondisi. Dalam diagram ini contohnya adalah apakah stok tersedia, jika ya, proses lanjut pengemasan, jika tidak, lanjut ke proses produksi atau PO. Selanjutnya di sini ada simbol lingkaran dengan garis tebal merah. Nama simbol adalah end event, peristiwa akhir. Fungsinya menandakan akhir dari suatu alur proses dalam BPMN. Di dalam diagram UMKM ini digunakan untuk menunjukkan bahwa proses seperti pelanggan menerima barang, kemudian produk PO sudah dikirim, telah selesai dilakukan. Kita masuk ke UML, use case diagram. Di sini ada gambar use case diagram. Selanjutnya penjelasan use case diagram, aktornya ada pembeli, melihat produk, melakukan pesanan dan pembayaran, ada admin desain konten, bertanggung jawab atas pembuatan dan pengelolaan konten produk, admin pemasaran bertanggung jawab mempromosikan produk dan membuat kampanye penjualan, admin penjualan bertanggung jawab mengelola transaksi penjualan dan mengelola laporan. Use case yang pertama, melihat produk di Instagram, aktornya pembeli, deskripsi, pembeli melihat konten produk yang diposting oleh admin melalui Instagram UMKM. Relasi use case dari awal dari proses pembelian. Yang kedua, membuat desain produk yang akan diposting Instagram. Aktornya adalah admin desain konten, deskripsi, admin membuat visual produk seperti foto, caption, dan lain-lain untuk dipublikasikan ke Instagram. Relasinya memberi input ke use case posting produk ke Instagram. Selanjutnya di sini yang ketiga ada posting produk ke Instagram, aktornya admin pemasaran, deskripsi, admin pemasaran posting konten produk ke akun Instagram UMKM yang telah didesain oleh admin konten, relasinya akses dari use case desain produk. Yang keempat, melakukan pemesanan, aktornya pembeli, deskripsi, setelah melihat produk Instagram, pembeli memesan produk melalui platform yang disediakan seperti DM, WA, atau link. Relasi akses ke menerima pesanan. Yang kelima, menerima pesanan, aktornya admin penjualan, deskripsi admin penjualan menerima dan mencatat pesanan yang masuk dari pembeli. Relasi lanjutan dari use case melakukan pemesanan. Yang keenam, melakukan pembayaran. Aktornya adalah pembeli, deskripsi, pembeli melakukan pembayaran setelah memesan produk. Relasinya extend ke mengirim uang, akses ke menerima pembayaran. Selanjutnya adalah mengirim uang, aktornya pembeli, deskripsi, proses aktual pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Relasi diperluas dari melakukan pembayaran. Yang ke-8, menerima pembayaran, aktornya admin penjualan, deskripsi, admin mencatat dan menginformasikan uang yang masuk dari pembeli, relasi setelah melakukan pembayaran. Yang ke-9, mengelola konten, aktornya admin penjualan, deskripsi, admin mengelola konten yang sudah diposting untuk memastikan data penjualan tetap konsisten dan relevan. Catatan tidak terhubung langsung dari use case lain, tapi bisa dianggap sebagai aktivitas back office. Di sini ada UML activity diagram. Untuk penjelasannya, activity diagram ini menggambarkan alur proses pembeli produk melalui Instagram di perusahaan, dimulai dari interaksi awal antara customer atau pelanggan hingga proses pengiriman barang. Proses dimulai ketika customer melihat produk melalui Instagram dan melakukan pembelian dengan mengirimkan pesanan. Setelah pesanan diterima oleh admin penjualan, data produk dan kuantitas diperbarui untuk dicatat ke sistem. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran dan admin penjualan akan melakukan verifikasi atas pembayaran tersebut. Apabila pembayaran berhasil, proses dilanjutkan dengan pengiriman detail pesanan ke admin gudang. Namun, jika pembayaran gagal, maka admin akan menginformasikan kepada customer untuk melakukan pembayaran ulang sebelum proses dilanjutkan kembali.
Admin gudang bertugas untuk memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tersedia, barang akan langsung dikemas dan dikirimkan kepada customer melalui jasa pengiriman seperti JNT. Namun jika stok tidak tersedia, maka admin gudang akan memberitahu admin produksi untuk melakukan proses produksi terlebih dahulu. Setelah proses produksi selesai, barang dikirim ke gudang, lalu dikemas dan diteruskan ke jasa pengiriman. Proses ini ditutup ketika customer menerima barang yang dipesan. Begitu. Selanjutnya di sini ada UML sequence diagram. Baik, untuk penjelasan sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi dalam proses pembelian di Kria Temanggung. Dimulai dari pelanggan yang melakukan pembelian dan pembayaran kepada admin penjualan. Setelah pembayaran diterima, admin penjualan melakukan pengecekan pembayaran untuk memastikan transaksi valid. Jika pembayaran sudah dikonfirmasi, admin penjualan mengirimkan pesan ke admin gudang untuk melakukan pengemasan produk. Admin gudang kemudian mengecek ketersediaan stok barang. Jika stok habis, admin gudang akan berkomunikasi dengan admin produksi untuk meminta pengiriman stok baru. Setelah produk tersedia dan dikirim ke gudang, admin gudang melanjutkan proses pengemasan produk. Proses ini diakhiri dengan pengiriman produk kepada pelanggan. Sequence diagram ini menggambarkan secara jelas alur komunikasi antar bagian dalam menangani pesanan, mulai dari konfirmasi pembayaran hingga produk siap dikirim. Diagram ini membantu untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai prosedur dan memudahkan dalam memantau proses pengelolaan pesanan secara sistematis dan terkondisi. Baik, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok 2 mengenai Kria Temanggung. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.